Hai, apa kabar Bunda? Ketemu lagi dengan aku Renia bersama tim Mata Indonesia TV di program Persembahan untuk Bunda. Bun, hari ini topik persembahan untuk Bunda agak sedikit sedih buat aku pribadi. Karena kita akan bahas tentang bullying. Bunda familiar nggak dengan terms bullying ini? Zaman sekarang kayaknya lagi marak banget ya, terutama di lingkungan pergaulan anak-anak kita. Kalau zaman aku dulu sih belum pernah ada tuh Bun, istilah-istilah bullying, baru marak di sekitar tahun 2000-an lah kalau aku nggak salah ingat. Nah, tapi masalah bullying ini akan kita bahas lebih dalam dengan ahlinya nanti. Oke, apa kabar? Baik, Mbak Eva. Iya. Aku kenalin dulu ya ke Ya, bunda-bunda boleh, di rumah. boleh. Jadi Bunda, ini psikolog yang aku undang ke sini. Nama beliau adalah Mbak Eva gitu, Bu. Nah, sekarang kita langsung bahas topik kita tentang bullying hari ini ya. Oke, Mbak Eva. Nah, tadi aku di opening udah menyampaikan ke bunda-bunda di rumah topik persembahan untuk Bunda hari ini tuh tentang bullying. Gitu. Nah, aku mau tanya dulu nih ke Mbak Eva. Bisa Mbak Eva jelasin nggak definisi bullying sendiri itu apa? Ya, bullying sekarang kalau kita menggunakan istilahnya adalah perundungan. Perundungan, Oke, perundungan itu adalah perilaku yang menyakiti orang lain, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Nah, bentuknya bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan psikis, bisa secara sosial yang dilakukan, gitulah ya. Kalau misalnya yang fisik itu kelihatan jelas, kalau dipukul kelihatan, gitu ya. Tetapi kalau misalnya yang psikis ini nggak kelihatan, tapi sebetulnya bisa meruntuhkan konsep diri, harga diri, gitu ya, sehingga rentan untuk sampai kepada depresi. Yang sosial makin banyak lagi lewat media sosial yang membuat orang merasa dihina, direndahkan, dipermalukan, seperti itu. Dan pada saat itu dilakukan berulang-ulang dalam waktu tertentu, itu disebut dengan perundungan. Oh gitu. Verbal ya, secara verbal ya mereka Bisa, dilakukannya. bisa verbal, bisa fisik, bisa secara bisa sosial media, artinya dengan perundungan cyber kita bilang katakannya, seperti itu. Ya. Semacam kayak kalau yang sosial tuh haters gitu termasuk nggak? Ya, walaupun dibilang katanya dia adalah orang yang memperhatikan kita gitu, tetapi kalau itu dilakukan terus-menerus dan dalam kurun waktu tertentu, sekuat-kuatnya orang pasti ada sesuatu yang merasa dia Bikin drop mental. Yes, konsep diri rendah, berpikir apa benar gue begitu, sehingga meruntuhkan harga diri dan membuat paling parah ya sampai depresi atau bunuh diri gitu. Wow, efeknya ya? Efeknya gitu. Luar biasa. Ternyata bahaya banget. Iya. Zaman-zaman kita dulu Sudah ada. tapi nggak terasa dan Perundungan pertama adalah orang terdekat kita biasanya. Guru, keluarga, Yeah, exactly. tanpa disadari gitu Iya sih, loh. benar. Udah ada. Tapi nggak diangkat kayak sekarang ya. Belum ada definisinya, Medianya. belum ada medianya, juga. belum terinformasikan, belum ada undang-undangnya, sehingga itu dianggap sesuatu yang lelucon, yang lucu gitu ya, sebagai bagian dari pertemanan atau keterampilan bersosial ya, seperti itu. Gitu. Oke. Padahal itu sama sekali negatif dampaknya. Efeknya nggak bagus banget. Nggak bagus banget. Pertanyaan aku nih lumayan banyak nih Mbak Eva Oke, nih. Tapi kan tamu ya. Mau minum apa? Mbak Eva mau apa? Aku punya kopi. Ngopi nggak Mbak Eva? Kopi dong. Kopi ya? Ya, kayaknya enak ya kalau mendung gini kopi. Ya udah, aku bikinin kopi dulu ya. Oke. Iya. Ya udah kita lanjut ngobrolnya deh ya. Oke. Sambil si kopinya mesinnya bekerja Iya. sendiri, nggak Iya. usah ditungguin. Nah terus yang berikutnya nih, agak rame Mbak. Apa benar nih Mbak, bullying itu bisa terjadi juga sama bayi? Bisa. Sebetulnya sebagai budaya kita tuh sering
nggak sadar. Sebetulnya nggak sadar kalau itu yang kita lakukan tuh bisa berdampak bahwa kita masuk kepada perundungan pada bayi. Secara mungkin bisa secara fisik, bisa secara psikis gitu ya. Gitu. Misalnya zaman dulu kasus sekarang mungkin sudah banyak informasi mungkin tidak lagi. Misalnya kalau secara fisik anak bayi dimainkan, dilucu-lucuan, diputar, dibalik segala, padahal itu membahayakan. Misalnya dilempar-lempar, ya gitu-gitu ya zaman dulu. Tapi sekarang sudah dengan informasi, dengan pendidikan, dengan informasi yang banyak, kayaknya itu sudah tidak ada lagi karena membahayakan gitu ya. Dan yang paling banyak mungkin masih yang psikis ya, yang sifatnya lucu gitu ya. Contohnya kayak biar bunda-bunda di rumah tuh juga tahu. Kayak gini, tanpa kita sadarin bunda-bunda tuh suka pada saat kita nengok bayi, pertama kita akan bilang apa? Fisiknya kan, lucu. Pasti. Ih lucu, hidungnya pesek, ibunya kayak ini, ih mana, gitu ya. Kulitnya antara lucu, muji sama menghina, tipis gitu ya. Tergantung suasana hati dari si ibunya kan. Iya. Gitu. Nah ini suasana hatiku akan berubah kalau minum kopi deh. Bentar Mbak, ini aku kenapa dong? Oh, ya Mbak. Baru beli jadinya. Oh iya. Duh, belajar terus lupa caranya iya, ya. Udah, oke. betul. Lanjut Mbak, lanjut. Jadi kayak gitu. Jadi tanpa sadari sebetulnya mungkin kalau untuk bayi tidak disadari bahwa perilaku itu termasuk dia melakukan perundungan. Gitu. Kayak gitu contohnya ya. Jadi ya tapi susah sih Mbak kalau mau dihilangin karena kan itu udah kayak apa ya, mau dibilang tradisi ya apa ya, hal yang normal, hal yang dianggap sudah normal. Nah, dengan obrolan kita hari ini mudah-mudahan ngerubah para bunda-bunda di rumah bahwa apa yang dia lakukan itu bisa memberikan pengaruh negatif buat bayinya dan terutama buat ibunya. Iya. Nah, sekarang kita lanjut nih sambil nunggu. Ya masih alhamdulillah akhirnya jadi juga itu kopi Mbak. Oke. Asik dong ya. Kita jadi tambah seru ngobrolinnya. Pertanyaan kita yang berikutnya nih Mbak. Jenis bully seperti apa yang sering dihadapi sama anak-anak? Yang Ini paling sering tuh adalah sebetulnya yang berkaitan sama psikis ya. Fisik? Psikis. Psikis. Nama panggilan. Oh, oke. Kemudian memberikan label pada anak. Ya dengan nama-nama panggilan dengan nama-nama binatang, melabeling anak dengan secara macam-macam dengan kalimat kata-kata yang lucu, dianggap lucu padahal itu sebetulnya meruntuhkan harga diri, kepercayaan diri anak juga seperti itu, sehingga membuat anak tidak percaya diri, tidak nyaman, self esteemnya terganggu, dan membuat keterampilan nanti dia bersosialnya juga menjadi rendah. Iya sih, ada pengaruhnya. Pengaruhnya iya. Dan itu sering dianggap itu kan teman kamu lucu-lucuan, kamu terlalu baper, terlalu ini gitu lah ya. Jadi kadang tidak dianggap bahwa sesuatu yang serius. Nah itu yang paling sering dialami karena terlihat biasa-biasa saja. Gitu. Iya, karena udah dianggap normal, biasa. Kadang-kadang malah names ya kayak apa tadi, label ya, label, kita nyebutnya label. Dari keluarga ya, kadang-kadang tanpa disadari si orang tua sendiri gitu, yang kedengeran sama temennya, terus akhirnya begitu main di luar, di sekolah, teman-temannya ikut-ikutan manggil. Ini Mbak udah jadi, alhamdulillah. Pakai gula nggak Mbak Eva? Nggak usah. Nggak, black coffee aja. Iya dong. Silahkan. Kita cium ya. Iya. Enak. Si panas nanti kita. Bun, kita break dulu ya. Nanti aku sama Mbak Eva akan kembali lagi setelah yang satu ini.